Apa itu laporan laba rugi komprehensif? Mari kita bahas sama-sama dan jangan lupa buat disimak videonya ya. Laporan laba rugi komprehensif adalah metode evaluasi kinerja suatu perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif adalah komponen utama yang harus disusun oleh setiap perusahaan dalam laporan keuangannya. Karena laporan laba rugi komprehensif berisikan evaluasi atas kinerja perusahaan. Fungsi laporan laba rugi komprehensif adalah membantu membuat proyeksi masa depan tentang keuntungan yang akan diperoleh, nilai investasi yang dikeluarkan, serta nilai aset kredit. Di samping itu, laporan ini juga memiliki fungsi lain diantaranya. Yang pertama yaitu investasi. Dengan adanya laporan untung rugi komprehensif, investor mampu mengumpulkan berita terkait prediksi laba dan arus kas masa depan, serta dapat digunakan sebagai acuan menentukan harga jual saham sekaligus dividen yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Yang kedua adalah pinjaman modal. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai pinjaman modal. Anda dapat mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur. Mereka akan melihat bahwa Anda mampu membayar pokok dan bunga sehingga tidak ada situasi kredit macet. Yang ketiga adalah manajemen perusahaan. Manajemen suatu perusahaan bisa mengukur seberapa sukses perusahaan tersebut melalui laporan ini. Apakah telah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau belum? Cara membuat laporan untung rugi komprehensif menurut Pengantar Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Mensyaratkan beberapa pos minimum untuk disajikan dalam laporan bentuk tunggal, yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagian dari laporan laba rugi dari entitas sosial, beban pajak, jumlah untung dan rugi setelah dikurangi beban pajak, hasil untung atau rugi, komponen pendapatan komprehensif lain menurut sifatnya, pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura, total semua laba rugi komprehensif. Adapun tujuan penyusunan laporan laba rugi komprehensif adalah memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas pada periode tertentu yang berguna untuk menghitung atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, laba atas investasi, laba per saham, dan tentu saja perkiraan tentang arus kas entitas. Jenis-jenis laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, bentuk tunggal. Yang kedua, bentuk ganda. Laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Dua, yaitu bentuk ganda. Beberapa pos minimum yang harus ada dalam laporan bentuk ganda yaitu pendapatan yang diperoleh, transaksi biaya pendanaan, bagian dari laba rugi, entitas asosiasi dan ventura, beban pajak, jumlah laba rugi setelah dikurangi pajak, dan total laba rugi. Berikut adalah soal latihan, yaitu akuntansi perusahaan sepatu PT Roda Mas Perkasa.
Setelah mencatat informasi berikut berdasarkan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi komprehensif 1 tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Pendapatan sewa 29 juta, beban bunga 18 juta, pendapatan yang belum terrealisasi dari efek ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak 33 juta, beban penjualan 140 juta, pajak penghasilan 306.000, biaya administrasi 181 juta, beban pokok penjualan 181 juta, penjualan neto 980 juta, pembagian dividen tunai 16 juta, kerugian atas penjualan aset pabrik 15 juta, ada 20.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Pertanyaannya adalah yang pertama, susunlah laba rugi komprehensif dengan menggunakan laba rugi bentuk ganda. Yang kedua, susunlah laba rugi komprehensif dengan menggunakan laporan laba rugi bentuk tunggal. Jawaban yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda PT Roda Mas Perkasa. Laporan laba rugi berakhir pada 31 Desember 2010. Penjualan neto yaitu sebesar 980 juta, beban pokok penjualan 181 juta. Setelah dikurangi penjualan neto dengan beban pokok penjualan, hasilnya yaitu laba bruto sebesar 799 juta, pendapatan lainnya 29 juta. Dikurangi dengan biaya-biaya, yang pertama biaya penjualan 140 juta, biaya administrasi 181 juta, biaya bunga 18 juta. Total biaya keseluruhan adalah 339 juta. Lalu setelah dikurangi dari hasil laba bruto dan pendapatan lainnya dikurangi dengan total biaya, hasil dari laba sebelum pajak adalah sebesar 489 juta. Dikurangi dengan pajak penghasilan 306.000. Lalu hasilnya laba tahun berjalan 488.694.000. Selanjutnya, PT Roda Mas Perkasa laporan laba rugi komprehensif berakhir pada 31 Desember 2010. Laba tahun berjalan 488.694.000, pendapatan yang belum terrealisasikan 31 juta, dikurangi dengan kerugian atas penjualan aset 15 juta. Totalnya adalah 16 juta. Setelah laba tahun berjalan ditambah dengan 16 juta, hasilnya yaitu laba komprehensif sebesar 504.694.000. Hasil akhir laba per saham adalah Rp25.235. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal PT Roda Mas Perkasa. Laporan laba rugi komprehensif berakhir pada 31 Desember 2010. Penjualan neto sebesar 980 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan yaitu sebesar 181 juta. Hasilnya laba bruto sebesar 799 juta. Dengan pendapatan lainnya 29 juta, dikurangi dengan biaya-biaya, yang pertama biaya penjualan 140 juta, biaya administrasi 181 juta, biaya bunga 181 juta, hingga total biayanya adalah 339 juta. Setelah
pendapatan lainnya dan laba bruto ditambah lalu dikurangi dengan total biaya, hasilnya yaitu laba sebelum pajak sebesar 489 juta dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 306.000, lalu laba tahun berjalan hasilnya adalah 488.694 juta. Pendapatan komprehensif. Pendapatan yang belum terrealisasikan sebesar 31 juta dikurangi dengan kerugian atas penjualan aset 15 juta, hasilnya adalah 16 juta. Setelah laba tahun berjalan ditambah dengan 16 juta, lalu hasilnya laba komprehensif 504.694.000, hasil akhirnya adalah laba perusahaan sebesar Rp25.235. Baik, itu adalah penjelasan atau contoh sedikit dari laba rugi komprehensif. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye.